dengan sistem demokrasi yang kokoh, maka negara-negara besar yang selama ini memiliki kepentingan di Indonesia, di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ketiga di bawah Timur Leste dan Filipina. Bukan berarti demokrasi Indonesia memberikan privilege pada satu suku tertentu. Apakah kalian tahu bahwa stabilitas politik suatu negara yang ditunjang dengan demokrasi yang subur dapat menaikkan posisi tawar negara tersebut di kancah global? Harusnya begitu, meski faktanya tidak selalu seperti itu. Teori ini memang tidak berlaku bagi negara-negara seperti Cina, Singapura, atau Arab Saudi yang tetap memiliki posisi tawar tinggi meski dengan sistem demokrasi yang buruk. Namun Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda. Begini, Indonesia adalah negara terluas ke-15 di dunia dengan populasi terbanyak urutan 4 di bumi. Negara ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang tersebar di seluruh pulau. Idealnya, Indonesia perlu menerapkan sistem demokrasi terpimpin di mana negara harus membatasi gerak kelompok kepentingan, termasuk partai-partai politik, demi menjaga stabilitas keamanan. Begitu idealnya. Karena level keragaman etnis yang tinggi dapat membuka ruang disintegrasi. Sosio budaya di Indonesia berbeda dengan kondisi di Jepang atau di Korea Selatan yang homogen. Indonesia harusnya menerapkan sistem politik seperti di Arab Saudi, Singapura, Cina, atau Rusia yang ketat. Terlepas dari ideologi politiknya, namun negara-negara yang disebut itu mampu menjaga stabilitas domestik yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi Indonesia memang berbeda. Sejarah membuktikan Indonesia pernah menerapkan sistem politik tertutup dan ketat di era Orde Baru, namun gagal mencapai hasil yang baik seperti di Cina atau Singapura. Justru sebaliknya, malah hampir membuat negara ini bubar. Hari ini, Indonesia membuktikan bahwa meski memiliki keragaman etnis dan budaya yang cukup kompleks, namun negara ini tetap menjaga stabilitas politik dengan demokrasi yang tumbuh subur. Indonesia memperlihatkan kepada dunia bahwa negara yang sangat majemuk tapi mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang baik. Walau memang masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi paling tidak progresnya bisa kelihatan. Pemilihan Presiden 2024 sebentar lagi akan digelar. Berbagai pasangan calon sudah muncul. Saat ini 3 kandidat kuat yang sudah diumumkan ke publik: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. 3 nama yang memiliki basis dukungan yang kuat di masyarakat. Konten ini tidak akan ikut campur pada preferensi politik teman-teman semua, karena bagi kami tidak penting siapa yang kalian pilih. Yang paling penting adalah bagaimana demokrasi kita harus tetap subur. Layaknya sebuah pesta, proses demokrasi harus dirayakan dengan sukacita, tanpa penggunaan politik identitas, primordialisme, atau unsur-unsur destruktif yang mengancam demokrasi kita. Menurut Indeks Demokrasi dari Economist Intelligence Unit tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 167 negara dengan penerapan demokrasi yang baik. Klasifikasi ini memperhitungkan beberapa aspek dalam sistem demokrasi, termasuk proses pemilihan umum, partisipasi politik, kebebasan sipil, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta faktor keamanan. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ketiga di bawah Timur Leste dan Filipina. Tentu saja itu bukan sebuah kepastian, karena asesmennya tidak melihat konteks sejarah, luas wilayah dan budaya. Jadi, nilainya tidak bisa menjadi patokan kualitas demokrasi atau stabilitas politik suatu negara. Membandingkan Timur Leste yang homogen dengan skala luas wilayah yang kecil, tentu tidak apple to apple dengan Indonesia yang heterogen dan luas. Begitu juga dengan Filipina. Ada kondisi-kondisi yang tidak bisa sama, makanya
nilainya berbeda. Problemnya adalah beberapa tahun terakhir nilai indeks demokrasi Indonesia menurun, apalagi pasca Pilpres 2019 dengan suhu politik yang tinggi. Penurunan itu juga karena pemberantasan korupsi yang belum maksimal, serta meningkatnya intoleransi. Ini mempengaruhi indeks demokrasi kita. Dengan 3 calon presiden yang sudah diumumkan untuk memimpin negara ini, tentu saja memiliki penilaian berbeda-beda di mata para pendukungnya. Pemilihan presiden 2024 akan menjadi ujian bagi demokrasi kita. Bila berjalan sukses, maka posisi tawar negara ini semakin kuat di kancah global. Dengan itu, maka negara-negara luar akan melihat Indonesia sebagai negara yang stabil, demokratis, dan pantas untuk menjadi tujuan investasi. Teorinya begini, jika suatu negara punya sistem demokrasi yang stabil, maka itu akan membuat negara tersebut lebih diperhitungkan. Karena negara yang demokratis itu biasanya bisa menghasilkan kebijakan yang jelas dan mendapat dukungan masyarakat, jadi lebih dipercayai dan dihormati. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga memenuhi tuntutan publik. Otomatis, lingkungan investasinya lebih hidup dan berkelanjutan. Karena itu, negara yang punya sistem demokrasi yang stabil biasanya punya posisi tawar yang lebih kuat, misalnya dalam hal perdagangan, diplomasi, atau pengaruh geopolitik. Secara umum, sistem politik di Indonesia masih jauh lebih stabil untuk ukuran negara besar dan majemuk. Sistem demokrasi Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik, karena meskipun memiliki wilayah yang luas, Indonesia masih mampu menjaga stabilitas politik dan demokrasi yang berlangsung secara efektif di seluruh wilayahnya. Hal ini terlihat dari kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Kemudian, Indonesia memiliki keragaman etnis yang sangat besar, di mana terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun, sistem demokrasi Indonesia mampu memfasilitasi dialog dan perundingan antara berbagai kelompok. Indonesia mampu menghadirkan budaya politik yang santai dan merangkul berbagai bahasa yang ada, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat memahami dan terlibat dalam proses demokrasi dengan mudah. Meskipun Indonesia memiliki tantangan yang unik seperti luas wilayah, keragaman etnis dan bahasa yang berbeda-beda, sistem demokrasi mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan memfasilitasi dialog antara kelompok hingga mencapai keputusan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Penting bagi Indonesia untuk memilih presiden bukan karena politik uang atau karena alasan-alasan primordial, namun karena orang yang kita pilih benar-benar kita yakini dapat membawa negara ini menjadi lebih baik. 3 kandidat kuat, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka diusung oleh koalisi partai politik karena memiliki elektabilitas yang tinggi, bukan karena latar belakangnya. Dalam sistem demokrasi, sangat wajar setiap partai politik melihat peluang kemenangan dengan mengusung calon yang memiliki elektabilitas tinggi. Dalam berbagai survei, 3 nama ini bersaing di atas 20% popularitas. Hanya karena Ganjar Pranowo orang Jawa, bukan berarti demokrasi Indonesia memberikan privilege pada satu suku tertentu. Buktinya, Prabowo Subianto juga memiliki darah Manado, Sulawesi Utara dari pihak ibunya. Begitu juga Anies Baswedan yang berasal dari orang tua keturunan Arab. Semua orang di Republik ini berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden dari etnis apapun dia. Sandiaga Uno yang berdarah Gorontalo pasti akan diperhitungkan jika memiliki elektabilitas tinggi. Erick Thohir yang berdarah Lampung juga bisa diperhitungkan jika elektabilitasnya tinggi. Begitu juga Mahfud MD yang berdarah Madura. Semua berhak. Penting untuk diingat bahwa dalam sistem demokrasi,
Suara rakyat adalah suara Tuhan. Partai-partai politik akan memperhitungkan nilai elektabilitas setiap kandidat. Karena itulah, setiap calon yang diusung pasti dilihat peluang elektabilitasnya, bukan karena alasan-alasan primordial atau kesukuan. Tentu saja, nilai elektabilitas ini ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah rekam jejak. Demokrasi Indonesia sudah bergerak maju, dan ini harus terus dipertahankan. Mungkin dalam pilpres berikutnya akan muncul figur-figur baru dari berbagai latar belakang suku. Sepanjang dia memiliki kemampuan dan dipilih melalui proses demokrasi yang legal, maka dia akan bisa menjadi presiden. Apalagi, konstitusi Indonesia juga tidak membatasi bahwa calon presiden harus berasal dari suku tertentu. Stabilitas demokrasi memang sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara. Ketika suatu negara memiliki sistem demokrasi yang stabil, maka hal itu akan mempermudah dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Dalam sistem demokrasi yang stabil, keputusan-keputusan penting diambil melalui proses konsultasi dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak, sehingga keputusan tersebut lebih kuat dan memiliki dukungan yang lebih luas. Stabilitas politik dan demokrasi yang baik dapat menjadi kekuatan penggerak dalam mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia dapat memanfaatkan stabilitas politiknya sebagai modal untuk memperkuat soft power-nya di kancah global. Jika pemilihan presiden 2024 berjalan sukses, maka akan semakin mempertegas posisi tawar Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi terbaik dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain, sekaligus juga dapat membawa dampak positif bagi kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Jadi, tidak penting siapa yang kalian pilih, tapi yang paling penting adalah bagaimana demokrasi ini dirayakan dan dibawa dalam suasana yang gembira. Pemilihan umum adalah agenda wajib dalam konteks demokrasi. Suksesi kepemimpinan itu hal biasa. Setiap kontestasi pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Biasa saja. Yang penting adalah bagaimana negara ini tetap responsif terhadap perkembangan politik internasional. Kondisi dunia di masa depan akan penuh dengan berbagai tantangan geopolitik yang sulit ditebak. Maka, demokrasi Indonesia harus tetap bisa dijaga sebagai soft power dalam mengejar kepentingan nasional. Ancaman terhadap negara bisa muncul kapan saja. Perkembangan geopolitik tidak bisa diprediksi. Ancaman bisa muncul dari utara di Natuna, bisa muncul dari selatan di Papua, bisa muncul dari barat atau dari timur, dari mana saja. Namun, dengan sistem demokrasi yang kokoh, maka negara-negara besar yang selama ini memiliki kepentingan di Indonesia akan berpikir dua kali untuk ikut campur. Indonesia adalah mitra strategis bagi Amerika, juga partner bisnis bagi Cina. Penting bagi dua negara ini, termasuk juga negara-negara di Eropa dengan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. So, siapapun yang kalian pilih sebagai presiden nanti, bebas. Dan jika pilihan kalian itu kalah, anggap saja tidak beruntung, karena begitulah demokrasi.